Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa min hudu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Wa kullu harfin wa kullu harfin utawi saben-saben huruf iku mustahiqun ngehaki lil bina marang mabni. Wal aslu utawi asale fil mabniyi ing dalem mabni iku ayyusak kana nyento den sukun opo huruf setiap huruf itu mustahiqun lil bina, wajib mabni. Wal aslu fil mabni ayyusakana, asal daripada mabninya huruf itu adalah sukun. Tapi wa minhu lan iku setengah saking huruf lu fathin utawi kang duweni harokat fathah, wa dhu kasrin lan duweni harokat kasrah, wa dhammin lan duweni harokat dhammah. Huruf itu ya meskipun asalnya itu sukun, tapi di antara huruf itu ada yang mabni fathah, ada yang mabni kasroh, ada juga yang mabni dhammah. Kaina contohnya lafad aina, aina itu mabni fathah. Amsi, koyo amsi, amsi itu mabninya mabni kasroh. Haitsu lan haitsu, haitsu itu mabninya mabni dhammah. Wasakinu lan utawi kang mabni sukun iku kam contohe kam. As-sakinu lan utawi as-sakin lan utawi kang sukun iku kam kam. Wa raf'a wan nasbaj alan i'rabal ismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Wa raf'a lan ing i'rab rafa,
Wan nasba lan i'rab nasab. Ij'alan, nah itu nunnya namanya nun taukid. Ij'alan dadeake temen siro. Fi'il amar masukkan nun taukid. Ij'alan dadeake temen siro. I'raba ing i'rab. Lismin marang kalimat isim wa fi'lin lan kalimat fi'il. Nahwu lan ahaba, contohe lan ahaba. Lan ahaba ora bakal wedi sapa ingsun. Dah ya, tadi 3 kalimat sudah selesai. Bagaimana itu isim, bagaimana itu fi'il, bagaimana itu huruf. Penjelasan isim cuman mabni dan mu'rab. Mu'rab itu ada 2, ada yang mu'rabnya itu mu'rab bil lafzi, ada yang mu'rabnya muqaddari. Kalau mabni yakni isim yang syibhul harfi, yang menyerupai kalimat huruf. Serupanya kalimat isim dengan kalimat huruf itu 4. Ada syibhul wad'i, ada syibhul ma'nawi, ada syibhul niyabah, dan ada syibhul iftikar. Sudah cukup. Dia membahas tentang fi'il. Fi'il itu mabni atau mu'rab. Ada 2 fi'il yang mabni, yaitu 1 fi'il madi, yang kedua fi'il amar. Wa fi'lu amrin wa mudiyin. Nah, 1 fi'il yang mu'rab wa a'rabu mudhari'an, yaitu fi'il dengan catatan in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatid, dengan catatan sepi atau tidak tersambung dengan nun taukid dan tidak tersambung dengan nun jamak niswah. Udah fi'il udah. Nah, sekarang huruf-huruf itu wajib mabni. Dan asal dari mabninya huruf, asal daripada mabni, bukan mabninya huruf aja ya. Asal daripada mabni, semua yang mabni itu asalnya adalah sukun. Sebagian daripada mabni, minhunya bukan ke kullu harfin. Wa minhu lan iku setengah saking mabni. Ya, wa minhu ya. Yang mabni itu ada yang mabni fathah, ada yang mabni kasroh, ada yang mabni dhammah. Mabni fathah contohnya seperti aina, jadi nggak bisa rofa jadi ainu gitu. Aina zaidun itu kan rofa menjadi khobar. Aina iku ing dalem endi zaidun utawi zaid. Itu. Ada yang kasroh amsi. Ada yang dhammah seperti haitsu. Dan banyak juga yang sukun, contohnya seperti kam. Nah, sekarang kita masuk ke i'rab nih, baru kita masuk ke i'rab. Bait ini nih, warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Kalau diruntut ij'alan ar-raf'a wan nasba i'raban lismin wa fi'lin, jadikanlah gitu. Jadikanlah rafa dan nasab itu sebagai i'rabnya isim dan fi'il. Jadi rafa dan nasab itu bisa menjadi i'rabnya isim dan i'rabnya fi'il. Gitu ya. Nahwulan ahaba. Maksudnya lan ahaba itu bisa tuh
fiil masuk ke i'rab nasab. Rafa ya, rafa nasab isim mufrad isim, jamak taksir isim, jamak muannas salim isim. Di rafa ada fiil mudhari, ada af'al khamsah. Di nasab ada fiil mudhari, ada af'al khamsah. Maka wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba, jadikanlah rafa dan nasab sebagai tempat bernaung i'rabnya isim dan fiil. Wal ismulan utawi kalimat isim iku qad khussiso teman-teman den khususake apa isim bil jari kelawan jar, kama kaya oleh barang qad khussiso kang den teman-teman den khususake apa al fi'lu fi'il bi ayan jazima kelawan nyento dadi kejazm opo fi'il. Nah, tapi untuk isim qad khussisa bil jari, khusus masuk pada i'rab jar. Kama qad khussisa sebagaimana fi'il dikhususkan pada i'rab jazm. Jadi kalau dibikin bagan tuh i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Rafa isim fi'il, nasab isim fi'il, jar cuman isim, jazm cuma. Dalilnya adalah wa raf'a wan nasba ja'alat i'raba ismi wa fi'lin nahu ranah. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa fi'il. Titik. Farfa nuling rafa'ake sira bidomin kelawan dhammah. Wansiban lan nasobake temen sira fathan ing fathah. Wajuro lan ngejerake sira kasron ing kasra. Ka dzikrullahi abdahu yasur. Dzikrullahi utawi eling maring Gusti Allah. Utawi elinge Gusti Allah abdahu ing kaulane Gusti Allah iku yasur bungahake apa zikrullah. Zikir zikirnya Allah kepada hambanya itu akan membuat Allah itu merasa senang. Wajzim lan jazmake sira bitaskinin kelawan sukun. Titik sampai situ. Farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur. Wajzim bitaskinin, ini bait menjelaskan tentang alamat asalnya i'rab. Bahwa alamat asalnya rafa itu dhammah, alamat asalnya nasab itu fathah, alamat asalnya jar itu kasrah, dan alamat asalnya jazm itu sukun. Bukan ngomongin isim mufrad ya, ini ngomongin alamat asal. Jadi alamat itu ada dua, ada alamat asal, ada alamat niyabah. Niyabah itu naba yanubu niyabah, alamat pengganti. Wa ghairu ma dzukira, wa ghairu malan utawi sakliyane mengkonon-konon alamat i'rab dzukira kang den tutur apa ma iku yanubu nggantiake apa ghairu ma dzukir. Nahwu jaa akhu bani namir.
Nah, selain yang disebutkan di atas, yanubu, maka hanya bisa menggantikan atau hanya menjadi alamat niyabah saja. Jadi alif alamat niyabah, wawu alamat niyabah, nun alamat niyabah, gitu loh ya. Jadi yang alamat asli itu adalah apa tadi? Doma untuk rofa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk. Nah, selain itu hadfun nun atau alif atau wawu atau ya, itu semuanya dianggap alamat niyabah. Contohnya ja'a akhu bani namir, ja'a teko sopo akhu bani namir, sedulur lanange bani namir. Ya, alamatnya pakai wawu sih itu. Ya baniya termasuk alamatnya pakai ya. Yang muannas salim, yang mudzakkar salim banina, tapi didofahkan kepada namir jadi bani namir. Banin itu artinya anak-anak. Nah, tarbiyatul banin, pendidikan untuk anak-anak. Tapi kalau bani soleh nggak boleh, banina soleh ini harus hilang karena menjadi mudhof, bani soleh. Atau kalau rafa banu Hashim, banun, asli banun. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, al-malu wal banuna, al-malu harta-harta, wal banuna dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Banuna. Tapi kalau diidofahkan ke soleh, anak-anaknya soleh jadi banu soleh. Kalau nasab atau jar bani soleh. Jadi akhu itu alamat niyabah pakai wawu. Tempatnya di mana? Asmaul khamsah. Bani namir, bani pakai ya, alamatnya di mana? Jama mudzakkar. Sekarang masih alamatnya apa? Warfa'lan ngerofa kesiro biwawin kelawan wawu, wansiban. Nah, kalau di atas wansiban, kalau di bawah wansiban. Nah, sama-sama nun taukid, cuman kalau di atas nun taukid apa namanya? Kifah, gitu loh. Wansiban ala nasoba ke temen siro bil alifi kelawan alif, wajrulan ngejerake siro biya kelawan ya, ma ing kalimat isim minal asma'i saking piro, ma ing isim minal asma'i saking piro kalimat isim asif nyifatana, nyifati sopo ingsun ing ma wasofa yasifu, wasofa menyifatkan menggambarkan, yasifu menggambarkan, yaknya diganti hamzah asifu. Itu fi'il mudhari itu asifu tuh. Rafa'kanlah dengan wawu, nasobkanlah dengan alif, jarkanlah dengan ya, asmaul khamsah. Udah itu ada minal asma asif, yakni isim-isim yang telah saya sifatkan. Udah asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah ketika rafa dengan wawu, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Ya ini dalilnya warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya minal masas. Ya, begitu. Sudah bicara tentang asmaul husna khamsah nih. Sudah bicara dengan apa? Asmaul khamsah. Masih asmaul husna. Min dzaka iku setengah saking mengkonon minal asma.
Zu utawi zu. Salah satu contoh daripada asmaul khamsah adalah zu. In suhbatan, lamun duweni makna suhbah. Suhbah itu artinya apa? Duweni, mempunyai. Sahibul wilayah, yang punya wilayah. Sahibul bait, yang punya rumah. Sahibul hajat, yang punya. Nah, diganti dengan dzul hajat, orang yang punya hajat. Dzul bait, orang yang punya. Jadi kalau ada dzu yang in suhbah, mempunyai arti suhbah atau sahib, berarti dzunya itu dzu asmaul. Abana lamun awe faham opo dzu. Jadi dzu itu asmaul khamsah apabila dzu mempunyai mana suhbah, gitu ya. Wal famu lan famun, ada lagi asmaul khamsah yaitu famun. Haitsu al mimu ing dalem sekirane utawi mime, minhu saking famun iku bana pisah opo mim. Tadi sudah dzu, sekarang famun. Famun pun termasuk asmaul khamsah. Tapi wal famu haitsul mimu minhu bana. Famun akan menjadi asmaul khamsah apabila mimnya terpisah. Jadi nggak bisa famuhu, mimnya tuh nggak ada, jadi famu zaidin nggak boleh. Maksud gini, kalau mau asmaul khamsah jadi fu zaidin, mimnya tuh nggak ada. Jadi begitu fa langsung ke alamat i'rab. Mulutnya Zaid fu zaidin. Aku memukul mulutnya Zaid, darabtu fa zaidin. Ngerti nggak? Gitu tuh. Fi zaidin. Jadi kalau famu zaidin itu namanya famunya isim mufrad masih. Famu isim mufrad. Famma zaidin famunnya isim mufrad. Tapi kalau mau dijadikan sebagai asmaul khamsah, maka mimnya harus bana. Maka harus berpisah. Abun utawi abun. Akhun lan akhun, hamun lan hamun. Hamun itu artinya mertua. Iku kadzaka kaya mengkonon zu. Abun, akhun, hamun itu sama seperti dzu, ya asmaul khamsah maksud. Wahanu lan hanu. Jadi ada dzu, ada famun, ada abun, ada akhun, ada hamun. Sudah ya 5 ya. Nah, ada juga hanu 6. Jadi tadinya kita mengenal asmaul khamsah, sekarang kita mengenal asmaus sittah. Karena ada tambahan hanu 1. Tapi ada spesifikasinya. Wan naqsu utawi i'rab naqis. Fi hadzal akhiri ing dalam ikilah kang akhir yaitu hanu. Iku ahsanu luwi bagus. Nah, asmaul khamsah ini ada 2 i'rab, namanya ada 2 i'rab khusus untuk asmaul khamsah. Yang pertama i'rab naqis, yang kedua i'rab qasar. Gitu ya. Nanti fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asyharu. Qasarnya lebih masyhur daripada nakisnya. Jadi ada yang ada istilah nakis dan ada istilah qasar. Kalau nakis itu apa? Kalau nakis itu membuang alamat i'rab. Jadi pakainya biasa.
isim mufrad lah kalau nakis. Misalnya Abu Zaidin. Nah, ini berarti i'rabnya i'rab qasar. Tapi kalau wawunya dihilangkan, Abu Zaidin, maka namanya i'rabnya i'rab nakis. Jadi nggak pakai wawu, tapi pakainya doma. Arti ya? Ya secara ucapan tuh sama aja. Abu Zaidin, Abu Zaidin. Aba Zaidin, Aba Zaidin. Abi Zaidin, Abi Zaidin. Sama aja. Cuman ada panjang-panjangnya. Panjang-panjang itu namanya i'rab qasar. Abu Zaid, Abu Bakar, Abu Hurairah. Gitu. Nah, khusus untuk Hanu. Hanu itu artinya kemaluan laki-laki. Hanu. Hanu itu Hanu Zaidin. Boleh nggak? Boleh. Tapi khusus untuk hadzal akhir, yang akhir ini, yaitu Hanu. Hanu kan paling akhir disebutkan. Wan naksu fi hadzal akhiri i'rab nakis bagi Hanu yang paling akhir, yaitu ahsan, lebih baik. Jadi harusnya bukan Hanu Zaidin tapi Hanu Zaidin gitu. Tapi kalau Hanu Zaidin boleh. Karena Hanu Zaidin berhak juga. Hanu Zaidin menjadi asmaus sittah. Tapi andaikan pakainya i'rab nakis lebih baik. Maksudnya dibuang saja itu wawu. Hanu Zaidin. Wa fi abin lan ing dalem lafat abin wa taliyaihi lan lafat loro kang ngiringi abin. Wa taliyaihi lan ngiringi lorone abin iku yanduru langka opo abin. Seabun dan dua lagi berarti apa tuh? Abun, akhun dan nah itu ab. Wafi abin wataliyaihi, untuk abun dan kalimat yang mengiringnya dua itu setelah, yaitu abun, akhun, hamun, itu yang dulu dikasih i'rab nakis tuh langka. Jadi kayak gini tuh Abu Zaidin tuh langka, nggak ada. Abu Zaidin, Hamu Zaidin, Akhu Zaidin tuh nggak ada. Wa qasru halan utawi qasara lafad abun ila akhirih min naqsihinna saking nakise lafad abun wa taliyaihi iku asyharu luwi masyhur. Qasornya abun, akhun, hamun, qasornya daripada nakisnya itu lebih terkenal qasornya, ya. Ngerti kan? Ada istilah namanya qasor, ada istilah namanya nakis. Kalau nakis berarti ya kayak nakis itu hanya berlaku untuk Hanu gitu aja. Ya. Nakis itu hanya berlaku kuat untuk Hanu. Jadi Hanu baiknya pakai nakis. Tapi untuk yang 5 asmaul khamsah sudah. Dari Imriti, dari Jurmiyah kita udah ngaji. Ketika rofa pakai wawu, ketika nasab pakai alif, ketika jar pakai ya, itu udah i'rabnya namanya i'rab qasar, udah jangan diganggu. Ini mah cuman karena ada tambahan Hanu, jadi akhirnya ulama nahwu, bukan beliau Imam Ibnu Malik, menganggap bahwa ya sudah dianggap aja dua lah. I'rabnya ada i'rab qasar, ada i'rab nakis. Gitu ya. Wa syartu dzal wallahu